sallallahu alaihi wasallam alaikum biqiyamil lail fa innahu min da'bis salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa manhatun 'anil athami wa taqati wa matradatud da'i wa matradatud da'i 'anil jasadi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu min da'bis salihin qablakum. Biasakan olehmu itu salat malam. Maka sesungguhnya yang sedemikian itu min da'bis salihin, min adatis salihin, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Kenapa orang-orang soleh ini getol bangun malam? Getol, ya, untuk sholat malam atau tahajudnya. Masalah sholat malam dan sholat tahajud dulu saya sudah terangin, saya nggak perlu nerangin lagi. Pokoknya getol ya bangun malam. Kalau gampang ukurnya, kalau kita diberi kesempatan sama Allah tiap malam bangun malam untuk sholat tahajud dan ditutup dengan witir, udah dimakan aja, karena itu bagian daripada tanda-tanda Allah telah menjadikan kita orang-orang yang soleh, insya Allah. Karena kebiasaan orang-orang soleh, kalau Nabi besar Muhammad wajib punya, wajib. Kalau sama hambanya, sama pengikutnya nih kita, yaitu menjadi sunnah. Nah, kalau kita getol, berarti kita sama juga kegetolan kita ini ngikutin orang-orang soleh. Kenapa mereka getol? Itu masalahnya nih, mau nanya kita. Kenapa Ustaz mereka itu getol bangun malam? Karena memang ada hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu jelas-jelas hadisnya ini kuat sekali. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulusul lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa'u'tihi man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu hatta yanfajiral fajru, muttafaqun alaih. Jadi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun ya, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, ke langit dunia nih. Setiap malam, yaitu ketika akhir sulusul lail al-akhir, sepertiga malam, kira jam berapa? Jam 3-an dah kira-kira, hitungannya begitu dah. Jam 3-an itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu turun ke langit dunia. Ngapain? Ngimpleng. Fayaqulu, maka Allah ngimpleng tuh umatnya. Apa? Hambanya, mana sih ini umat gue yang getol bangun malam? Kira-kira begitu tuh. Kalau kata orang Betawi ini. Enakan bahasa Betawi daripada bahasa-bahasa lain kelihatannya. Jadi sumbrah kita kalau nerangin gitu ya. Nah, Allah ngimpleng tuh. Di rumah ini yang biasanya bangun kok udah kagak bangun lagi karena mereka udah pada meninggal. Yang biasanya mendoakan orang-orang. Itu orang-orang soleh kan malam. Cuman dikte. Cuman nyebutin nama-nama orang.
Allahumma gfir li ummati Muhammad. Ya, mana buat dirinya? Allah marham ummat Sayyidina Muhammad. Kita lagi pada tidur ngorok. Dia emang gak mikirin dirinya, dia pikirin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang kayak begini berkah hidupnya melebihi daripada yang lainnya karena selalu mendoakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun pada yaitu sulusul lail al-akhir, sepertiga malamnya, kira-kira jam 3 itu ngimplengin daripada hamba. Kemudian Allah berfirman, berkata begini, man yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa nih yang minta doa kepadaku atau berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Udah ditantangin begitu tiap malam tuh. Ya. Makanya kalau kita umpamanya maaf nih hanya bisa sholat 2 rakaat tahajud dengan witir. Udah mau sebentar lagi 2 menit 3 menit mau apa? Mau subuh. Tetap berdoa. Lakal hamdu ya Allah. Atau alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain begitu. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia tandesin tuh dengan bahasanya, ya Allah, jadikanlah dunia kami surga kami dan akhirat kami surga kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu luar biasa doa. Makanya kalau orang berdoa di salat itu atau di mana-mana itu selalu Rabbana atina kagak ditinggalin. Kalau seandainya kita baca itu aja, ya sudah udah mencakup semua mua. Karena itu kalau bahasanya orang Betawi itu namanya doa sapu jagat. Asal dibacanya walaupun sekali tapi ikhlas, insya Allah hidupnya cuman surganya mungkin dibagi-bagi. Ini rasanya rasa ini. Karena surga juga kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya kagak. Ada memang yang diberi luar biasa di dunianya ini sudah, tapi juga ada yang sedang-sedang saja, ada yang biasa tapi juga bersyukur. Yang penting mah pandai bersyukurnya, itu yang paling utama. La tatruki syukra. Jangan sekali-kali Anda meninggalkan syukur hatta la tuhromaz ziyadah, sehingga tidak terhalang oleh Anda untuk menerima tambahan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersyukur, semakin tambah itu dia punya apa? Keberkahan hidupnya. Tanda syukur bangun malam, ciri-cirinya satu itu diantaranya. Bangun malam itu tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan qabul, akan beri. Man yas'aluni fa'u'tihi. Barang siapa yang meminta, maka saya akan beri apa yang dia minta. Jadi begitu. Ya Allah, mudahkan saya untuk melepaskan tanah yang di samping rumah saya umpamanya. Ya Allah, mudahkan tanah yang kosong itu menjadi milik pondok kami. Begitu, bukan milik saya tapi milik pondok kami. Itu ya. Itu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan hidup pondok kami. Itu. Kita datang ke tempat yang berhak kita datengin. Ya, cuman dapat berapa katanya, kata orang itu ngomong, ya cuman dapat 10 hektar, Ustaz, bagaimana ini? Alhamdulillah. Begitu. Cuman kalau orang yang serakah makan, orang yang serakah, orang pada dapat ini, ya tambahin lagi apa? Kagak, ya orang udah dari sononya kita mereka segitu, udah alhamdulillah banget, jingklakan kalau bahasa Betawinya mah itu. Ya, yang penting mah mulut kita alhamdulillah. Begitu. Nah, kalau kita minta kepada Allah dengan bahasa kita, bahasa Indonesia boleh. Ya, mau bahasa Jawa kayak, pokoknya yang paling kita nikmatin tuh doa yang kita pahamin pakai bahasa Jawa boleh. Bahasa apa saja boleh. Yang penting dia ikhlas mengucapkannya dan melafadznya itu sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi kalau kebutuhannya itu hanya untuk Allah.
Digampangin tuh, insya Allah. Kemudian man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu hatta yanfajiral fajru. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampunin sampai terbitnya fajar. Kayak tadi itu sebelum subuh itu ada fajar namanya, fajar shadiq. Maka itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya dikabul dan semua dosa-dosanya dengan ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya kagak mau bosan-bosan ngucapin ini. Karena memang ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita untuk baca ini. Lagian di dalam Al-Qur'an jelas fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu yaitu kepada Tuhanmu dan minta ampun. Kan itu udah benar itu. Hadisnya panjang, saya nggak cerita di sini. Ya. Jadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, panjangin, banyakin itu udah. Sama selawat tambahin dah tuh. Ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah itu aja, ambil jalan. Mati husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi udah jangan putus-putus, Pak. Umur udah pada tua. Sisa hidup semakin dekat sama kuburan. Mana udah ditumpuk-tumpuk tuh kuburan, kecuali yang Covid masih banyak lebar ya disediain. Kalau giliran kita mah udah ditumpuk-tumpuk tuh sama orang tua kita, sama kita. Gak usah mikirin kuburan, Pak. Mikirin tuh buat nanti apa saya nanti di kuburan tuh, ya. Amal apa yang kita persiapkan di kuburan? Kuburan mana nanti udah pasti dikuburin, gak mungkin dibuang di laut. Dicariin. Gak usah lagi mikirin kuburan sekarang. Pikirin buat persediaan di kuburan dan di padang mahsyar itu aja udah. Makanya udah jangan macem-macem. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sallallahu alaihi Muhammad subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya maka gak bosan-bosan. Karena ini gacuan peluru emas dari Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf almarhum yang mewariskan dan mewakafkan ini doa kepada murid-muridnya. Makanya kalau Bapak ini baca, berarti Bapak telah menambah pahalanya Habib Ali di dalam kuburnya. Nah, daripada ayahnya, yaitu Habib Abdurrahman As-Sagaf. Ini saya sering sebut karena ini adalah luar biasa, guru-guru kita yang luar biasa, yang mengayomi kita seperti subuh kayak begini, taklim-taklim luar biasa. Nah, kita teruskan nih hadis. Karena sholat malam itu kebiasaan daripada orang-orang wa qurbatun ila rabbikum, dan pendekatan diri kepada Tuhan kali. Itu dia. Jadi kalau kita pengen mendekatkan diri, pengen ngomong fadhkuruni azkurkum, ya di sini nih tempatnya nih. Kalau orang ahli Quran baca Quran itu zikiran yang luar biasa, udah kagak ada di atas itu. Yang paling top markotopnya itu orang yang hafal Quran tiap hari mulutnya sambil duduk dia ngapal Quran, itu keberkahan luar biasa itu. Ya, zikiran yang luar biasa. Tetapi kalau kita nggak hafal Quran, jangan pernah kita juga tidak berzikir, karena kalimatani khafifatani indal lisan, thaqilatani fil mizan, khafifatani ilar rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Gitu. Dua kalimat encer diucapin sama lidah gampang banget. Berat timbangannya. Dua kalimat itu sangat dicintai Allah. Ngapain nyari ini aja peluru yang top markotopnya? Yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi tambahin tuh astaghfirullah. Lah udah dikasih kalimat yang paling dicintain Allah, masih cuek aja. Ini setiap Bapak sebut satu tumbuhan tumbuh di sorga. Masya Allah. Tuh. Jadi kalau orang masih di dunia tumbuhannya, kalau nanti ada dosa-dosanya, ya kan bakal ditebelecein sama Rasulullah.
Itulah hebatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah. Nabi yang sangat kasih kepada umatnya. Enggak mikirin dirinya aja, tapi kepada umatnya, ya. Nanti kita dikete-belecein. Mau dosa kecil, apalagi dosa kecil lah. Dosa besar aja dikete-belecein, apa yang kecil-kecil itu. Dah. Wa manhatun 'anil atsam, dan mencegah dari perbuatan dosa. Orang bangun malam itu kayaknya kalau nyuitin janda muda kayaknya udah kagak pas. Umpamanya saya nih, ada janda muda, umpamanya lewat di depan rumah saya. Nah, kemudian pakai celana buntung, orangnya cakep, bahenol umpamanya, kan begitu ya. Kayaknya saya sendiri nih, walaupun nggak dilihat, nggak diimpleng nama Ustaz Nunung nih, kayaknya saya malu hati itu loh ya. Ya dah, malu hati. Itu nanti udah terdikte sendiri dengan kebaikannya, Allah punya kasih. Itu enaknya qurbatun ila rabbikum. Jadi kalau kita berusaha mendekatkan Allah dengan cara apa? Lari. Kalau ini umpamanya kita mendekatkan Allah dengan cara berjalan, Allah mama kita bukan berjalan lagi, lari. Deketin sejengkal, Allah buru-buru sedepak. Banyakan mana itu deketinnya. Nah, itulah dia. Makanya orang yang bangun malam pasti dekat sama Tuhannya. Kalau dia dekat sama Tuhannya, dia didikte hidupnya oleh Allah. Yahdi qalbahu. Jadi Allah kasih hidayah tuh. Apanya? Yaitu hatinya. Gitu, kayaknya udah nggak enak tuh. Walaupun dia cantik banget, kita lihat tuh rasanya kita malu sendiri. Nah, itu udah benar tuh akhlaknya. Itu benar akhlaknya. Nah, itu. Tapi kalau orang yang kagak bangun malam, memang jangan bangun malam, sholat juga kagak. Neng, di mana rumahnya Neng? Gitu, ya itu biasa. Itu timpalannya udah itu, ya. Kayak kuali sama kekep tuh, ngomong kayak begitu. Jadi kalau kuali sama kekep udah nemplok bener tuh, pas ibaratnya. Udah pas. Karena apa? Pas dengan perbuatannya. Jadi tidak terdeteksi hatinya, tidak terbimbing. Kenapa? Karena nggak pernah deketin diri sama Allah. Itu. Jadi kalau ada orang bermaksiat ngomongnya begini, ya Allah, ya saya pengen mati husnul khotimah, amin. Ya aminin. Bisa jadi lebih baik dia matinya daripada kita, karena udah niatnya udah bagus dia. Orangnya sih kagak sholat, kagak ngapa, ya, tapi dia punya niat baik. Kita doain saya mati husnul khotimah ya, amin. Gobul insyaallah. Begitu, jangan sok. Doain saya mati husnul khotimah. Wah, bagaimana mau husnul khotimah? Sholat kagak, puasa kagak, hidup ngewe mulu lo. Nah, itu kan timpalannya udah. Jangan kebuatan ngejeplak begitu, kagak boleh. Kagak boleh. Emang hidayah milik ente. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Rasulullah ketika pengen banget paman itu meninggal, ya, pengen banget mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak bisa, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Rasulullah memberi bimbingan ke jalan yang lurus, ya benar memang dikasih sama Allah. Tapi hidayah orang ini bakalan masuk Islam apa kagak bukan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Doain aja udah, kan begitu. Sebagai umat kita ngikutin Rasulullah, doain baik aja udah. Ya, kita kagak tahu. Siapa tahu dia matinya malah lebih hebat daripada kita. Diterima amal ibadahnya walaupun sedikit, tapi melampaui daripada ibadah-ibadah kita. Oh, itu dia. Makanya jangan sampai dah ngomong gerutu begitu. Lalu mati husnul khotimah, salat kagak apa kagak. Gue doain lu mati husnul khotimah. Siapa tahu akhir hayat lu baik, diriin salat. Kalau begitu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ngomongnya kayak begitu, jangan, karena hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Ini hidayatul ma'una wa taufik, agak dimiliki siapapun, hatta Rasulullah. Karena ini hidayatul al-ma'una wa taufik itu hanya milik Allah. Ya, hanya milik Allah. Bukan milik kita, tapi kita mendoakan orang dapat hidayah, pasti memang disuruh, memang begitu. Seandainya ada orang kafir datang ke kita doain, orangnya baik, suka sedekah, tapi dia masih kafir, boleh kita doain, ya.
Allahumma aizal Islam bihi. Semoga Allah muliakan Islam dengan dia itu. Boleh. Allah mahdihi ilal Islam. Ya Allah bimbinglah dia, beri hidayah dia ke Islam. Boleh. Orang teman kongkok kita orangnya baik, suka sedekah, mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan begitu dia membuat dapat hidayah. Orang wudu ngikut wudu padahal mah dia kafir. Nggak apa-apa, biarin. Orang kafir wudu, biarin. Siapa tahu itu menjadi pemula, dia mendapat hidayah dari Allah, dibimbing. Orang kafir ngikut sholat, biarin. Ya, kenapa lu masih tapi ini ngikut sholat? Nah itu. Siapa tahu dengan ngikut-ngikutnya sholat itu dia dapat hidayah. Kita kan tahu tuh yang namanya Cat Stevens itu ya. Dulu penyanyi hebat tuh, tahun 70-an Cat Stevens. Main tuh di Masjidil Aqsa, dengerin orang ngaji, ya dengerin. Buka-buka Quran. Betul gak? Tahu-tahu Cat Stevens dapat hidayah. Jadi ulama besar sekarang di Inggris, di London itu. Mr. Cat Stevens, yaitu Yusuf Islam. Itu benar Cat Stevens kalau bukannya. Cat Stevens siapa itu? Jadi hebat. Itulah orang yang kalau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa takfirun lis-sayyiati. Itu menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Tuh, bangun malam tuh menghapus kesalahan-kesalahan kita. Banyak dosa di pagi, di siang hari. Allah lihat mana orang yang banyak dosanya di siang hari, di malam hari dibuka pintu ampunan. Mana orang yang banyak dosa di malam hari, di siang hari dibuka pintu dan selagi dia minta ampunan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wong Rasulullah aja 70 sampai 100 kali istighfarnya tiap hari. Ya malu kita kalau umpamanya kagak banyak istighfar, malu buat kita. Benar Pak kagak? Maksudnya kalau kita mau jangan dihitung-hitung dah Pak, nggak usah bangga 30.000 sama tiap malam. Udah nggak usah pakai dihitung. Nanti jadi bangga kalau begitu. Nah, kemudian diteruskan toh, yaitu wa mat'radatud da'i anil jasadi. Dan menolak segala dosa, menolak segala penyakit. Ada itu penyakit ya. Dan menolak segala penyakit dari badan. Oh benar. Jadi orang yang banyak salat malam itu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kagak walaupun badannya ngerentak-ngerentak dikit. Coba penyakit apa yang ditolak dari itu? Yaitu penyakit hati, minimal cakep gitu loh. Jadi bebas dari penyakit hati. Badan sih bisa jadi itu, yaitu dia punya penyakit asam urat ya, tapi dia nggak pernah ngeluh, hatinya mah tetap bagus, badan sakit, sehat hatinya gitu. Banyak orang yang sehat badannya tapi sakit hatinya, kebalikannya. Kalau kita minta sehat badannya, sehat hatinya, jasad dan ruhnya itu bagus. Makanya banyakin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Gua bosen dengerin itu orang yang ngomong gua bosen, itu tandanya kagak mau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia berniat anak amalin Ustaz Mamun, ya kalau lagi ingat anak baca, ntar ya nih jalan pulang, lupa di rumahnya, ingat lagi nih mulut nih, ya ingat lagi ya, dia baca lagi, begitu lupa baca, ingat baca begitu, karena itu manusia kadang-kadang lupa biasa. Tetapi ketika kita ingat baca lagi, ngapain melongo, betul apa kagak? Nah makanya orang yang suka bangun malam paling kagak sehat rohaninya terjaga, insya Allah. Kemudian kita teruskan ini, kita selesai nih bab ini. Sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'zariyyin jawadin sakhabin fil aswaqi jifatin bil laili himarin bin nahari alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Nauzubillah min dzalik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah benci banget. Begitu benci banget sama orang yang bagaimana? Asyadid al-ghaliz, kasar. Ya. Tapi begini Pak, kalau Bapak lihat
bini bapak umpamanya lagi ngomong sama mantannya. Ya kita kagak tahu ngomong apa ya. Kemudian bapak pulang, agak kasar dikit ngomongnya. Jablay, lu ngapa sih? Udah kan lu udah punya gua gitu. Bentar-bentar lu ngomong sama dia, ya walaupun lu ngomongnya baik juga secara akhlak nggak boleh. Nggak, ini boleh nggak negor tuh? Boleh. Gitu. Jadi kalau kasar, lihat dulu tempatnya. Lagian orang udah punya suami masih ngubung-ngubungin yang lama. Kalau bukan jablay apaan tuh? Alay ya. Nah itu. Ya kalau ngomong begitu nggak terlalu salah, nggak terlalu kasar. Kenapa? Salahnya dia yang ngingetin. Mungkin udah ingetin dengan bahasa begini kagak paham, begono kagak paham. Saking keselnya namanya manusia. Alay, itu ngapa sih main kesono mulu gitu. Nah itu. Jadi umpamanya manusia begitu, masih tolerir ya. Makanya gitu, tapi walaupun demikian tetap Allah sangat membenci orang yang kasar ya. Kemudian ada lagi diteruskan di situ Za'zari. Kemudian Jawazin itu orang yang sombong, angkuh, nggak boleh ya. Orang yang sombong angkuh. Tapi kalau ada orang banyak diem kagak mau ngomong, bukan sombong, belum tentu sombong ya. Memang bawaan dia begitu. Mungkin itu dia lebih selamat hidupnya daripada kita yang banyak ngomong. Hatta saya ngomong di sini. Bisa jadi orang itu memang pembawaannya kalem, menjaga dirinya dari omongan-omongan yang mungkin takut tergelincir. Orang begini mah hebat ya, orang begini mah hebat, bukan sombong. Kalau sombong mah kan lain lagi tuh, jalannya udah ketahuan, kan kita udah bisa baca, udah jalan tuh ya, orangnya kayak angge-angge tapi sombongnya minta ampun, betul gak? Nah itu. Kemudian dhakhabin fil aswaq, tukang teriak-teriak, woi. Oh itu teriak-teriak di mana tuh? Yaitu di pasar. Banyak orang tukang teriak-teriak di pasar itu. Nah itu nggak boleh secara akhlaknya. Allah sangat membenci orang yang teriak-teriak. Fil aswaq, di pasar-pasar. Jifatin bil lail. Tapi kalau malam dia jadi mati. Masya Allah, jadi mayit. Kajussatin hamidatin la haraka fiha wala faidata minha. Oh itu, kalau udah malam dia itu bagaikan mayit. Tidurnya kebluk, boro-boronya bangun malam, subuh juga kagak. Nah itu dia ya. Kemudian himarin bin nahar, malam kayak bangke, siang kayak keledai. Wah suaranya kalau ketawa kedengeran dari sini hampir 1 kilo kali. Wah suaranya pokoknya kayak keledai lah. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Yang paling dibenci itu suara keledai sama Allah itu. Makanya jangan ya dijaga, tawanya dijaga, jangan kebuatan kayak keledai. Alimin bi amri dunia, sangat paham tentang perkara-perkara dunia. Jangan tanya kalau dunia dia jagonya. Wah, harga mana aja dia tahu. Ini kebun di mana tuh? Di jauh banget ya. Di sana di Jonggol. Tahu nih kebun si anu nih harganya gini. Dunianya luar biasa, tahu dia dengan harga-harga. Lalu ini nih ruko kayak gini, wah jagonya emang dia tukang ruko. Tukang real estate. Untuk dunia mah jangan tanya, kalau mobil begini harga tahu banget ya. Jahilin bi amril akhirah. Tapi bodoh dalam hal-hal akhirat. Bagaimana itu bangun malam? Saat momen itu kalau bangun malam itu sama tahajud bagaimana ya? Nah, kalau saya mau bangun aja. Salah lagunya dah semau-maunya saya. Udah tidur, udah. Nah, itu tahajud namanya. Belum tidur nih, belum. Sampai karena saya panitia, tapi saya nggak meninggalin salat malam. Itu namanya hitungannya salat malam. Semuanya pahalanya sama. Nggak ada beda, cuman bedanya kalau tahajud itu didahului tidur dulu walaupun sesaat. Kalau qiyamul lail itu tanpa tidur dulu kayak salat tarawih itu, tapi pahalanya tetap sama insya Allah. Dah saya rasa itu saja, mudah-mudahan manfaat.